Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Eh, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa Rabbi a'udzubika min hamazati syayah. Ayah durun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk belajar kembali di Kamana, kajian minggu malam bermakna dengan tema bulan kemarin, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Mudah-mudahan ini part terakhir mungkin dari judul atau tema istighfar sebagai penghapus eh, dosa atau kesalahan. Baik, tidak perlu panjang lebar. Sebelum kita memulai kajian malam ini, kita ber-Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah atas karunia, rahmat dan kasih sayangnya pada malam ini kita bisa sama-sama hadir utuh di sini saat ini dalam rangka acara New Kamana. Semoga pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan yang disukai Allah, yang diridhoi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat semoga kepada seluruh sahabatnya, keluarganya, tabiin, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa hingga sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sahabat Kamana, eh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa sama-sama hadir di sini. Kepada Kang Iip juga saya haturkan terima kasih kepada Kang Yodi dan Teh Aisyah yang sudah sangat eh, membantu saya selama ini. Hatur nuhun pisan, semoga Allah melipat gandakan kebaikan yang sudah eh, diberikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang lebar Kang Iip, kita langsung saja pada kita bisa menghadirkan dengaran, penglihatan, dan hati kita untuk bisa sama-sama hadir utuh di sini saat ini, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Kang Iip dari
kalamullahnya. Baik, saya untuk acara malam ini saya serahkan kepada Kang Iip. Hatur nuhun. Mangga Kang Iip, Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin. Sadina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin Allahumma rabbana atmim alaina Allahumma rabbana atmim nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami pun mengharap pertolonganmu. Kami pun berlindung kepadamu dari segala godaan, bisikan, dan kedatangan jin iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Padamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam, terdasar Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong, di seluruh alam semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat New Kamana, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam semesta. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayyuhal mu'minun. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makna istighfar ya. Sudah makna yang ke-16 kemarin ya. Nah, Betul, sekarang sekarang yang ke-17. yang ke-17. Untuk mengingatkan, kita ulang dari yang pertama, apa makna dan isi kandungan yang ada dalam istighfar. Yang pertama, istighfar bermakna sikap konsisten menerima petunjuk dalam melakukan perbaikan. Sikap konsisten menerima petunjuk dalam melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, istighfar adalah proses membuat atau menyusun Kesimpulan. sebuah kesimpulan. Kesimpulan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, istighfar adalah proses memperbaiki sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, atau keadaan yang tidak benar. Dengan cara Harus memperbaikinya harus ada petunjuk, yaitu mengikuti tuntunan risalah. Yang keempat, istighfar adalah proses kembali untuk menerangkan kebenaran yang disembunyikan berupa ayat-ayat Allah. Kemudian yang berapa? Yang kelima, kelima. istighfar adalah melakukan langkah-langkah perbaikan atau menutup keburukan dengan kebaikan.
Makna yang keenam, istighfar adalah selalu berpikir logik untuk mengharapkan keselamatan. Ya, berpikir logik untuk mengharapkan keselamatan. Makna yang ketujuh, istighfar artinya mematuhi perjanjian, tidak tamak terhadap harta dunia. Makna yang kedelapan, istighfar adalah pengakuan iman dan mau mendengarkan sebagai langkah memperbaiki dan menutup kesalahan. Ya, gitu. Istighfar adalah pengakuan iman dan mau mendengarkan sebagai langkah memperbaiki atau menutupi kesalahan. Yang kesembilan, istighfar adalah proses menggunakan potensi kecerdasan untuk memperbaiki kezoliman. Kecerdasan. Ya, proses menggunakan potensi kecerdasan untuk memperbaiki kezoliman atau untuk mencegah kezoliman sama aja. Mencegah kezoliman ya. Kemudian yang ke-10, istighfar adalah bersungguh-sungguh memberantas Kezaliman. kezoliman dan membantu orang-orang yang terzolimi. Membantu orang-orang yang Zolimi. terzolimi. Kemudian yang makna berikutnya yang ke-11 ya. Iya. Istighfar adalah permohonan ampunan dari Rasul gitu. Permohonan ampunan Rasul kepada Allah terhadap orang-orang yang datang menghadapnya untuk berjanji setia. Permohonan ampunan Rasul kepada Allah terhadap orang yang datang menghadapnya untuk berjanji setia. Gitu ya. Yang ke berapa sekarang? Yang 12 12. ya. 12. Istighfar adalah perbuatan memakmurkan bumi. Perbuatan atau melakukan perbuatan memakmurkan bumi dengan melakukan Baikan. perbaikan. Jadi memperbaiki kondisi bumi juga sama. Lalu yang ke-13-nya, istighfar artinya ikut serta berjuang bersama orang-orang yang berjuang. Jadi bukan penonton, ya. Jadi ikut berjuang bersama orang-orang yang berjuang. Itu adalah proses istighfar juga. Karena orang yang ikut berjuang akan mendapatkan ampunan. Gitu. Lalu yang ke-14, istighfar adalah senantiasa memohon ampunan dari zunub, dari dosa. Dan mengikuti seruan kepada iman dan takwa. Gitu ya. Jadi mengikuti seruan iman dan takwa gitu kalau disingkat. Lalu yang ke-14-nya, istighfar adalah bersama-sama kolaborasi untuk mencegah bencana. Berkolaborasi dalam mencegah bencana yang membinasakan umat manusia. Ya, seperti sekarang nih, kan umat ini apa namanya tuh umat manusia terancam nih, terancam punah nih kalau kalau perang Perang. dunia jadi nih ya. Jadi mesti ada orang-orang yang berkolaborasi untuk berdoa bersama. Semoga semoga ini apa namanya tidak terjadi bencana yang membinasakan umat manusia. Dan itu butuh 70 orang rijal gitu. 70 orang tokoh lah gitu. Terus yang ke-16, istighfar adalah berkomitmen kembali ke jalan Allah, hidup selaras dengan alam semesta. Itu yang ke-16 ya, itu kemarin terakhir. Ya, betul. Ya, nah sekarang lanjut.
makna istighfar yang ke-17. Istighfar yang ke-17 berarti berpikir logik, menolak untuk menutup diri, menolak bermusuhan, dan menolak kebencian. Kenapa? Karena permohonan ampun tidak bisa menolak azab bagi orang-orang yang ingkar menutup diri. Dan ada permusuhan juga kebencian. Kalimatnya gitu, permohonan ampun tidak bisa menolak azab bagi orang yang ingkar menutup diri, bagi orang yang bermusuhan dan kebencian. Nah, berarti istighfar adalah berpikir logik, tidak menutup diri, tidak bermusuhan, dan tidak menebar kebencian. Iya. Surah 60 ayat keempat. Mana Kang Yodi? Yo, silahkan. Mulai dari Kang Yodi dulu, Kang. Nanti lanjut siapa lagi? Yodi katanya. Cek. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada Jadi kalau suri ngomong teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari atau kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali." Ya, kan kalau panjang gini susah nyimpulinnya. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Satu kata kuncinya ya. iya, Ibrahim berpikir logik. logis. Oke. Dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri darimu, dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan kami mengingkari kekafiranmu. Ibrahim mengingkari kekafiran. Dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian. Mengingkari Nah, kekafiran, mengingkari permusuhan dan kebencian untuk itu selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Kecuali perkataan kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu. Namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ya, aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Artinya permohonan ampun tidak bisa menolak azab bagi orang yang ingkar, ada permusuhan dan kebencian. Tidak ada ampun. Berarti ampunan berlaku bagi orang yang berpikir logis, tidak ingkar, tidak ada permusuhan dan kebencian. kebencian. Artinya katakanlah selama kita ingkar, ada permusuhan dan ada kebencian, ada ampunan enggak? Tidak ada. Nah, nggak ada ampun. Oleh karena itu, ampunan atau permohonan ampun adalah bagi orang yang berpikir logik, tidak menutup diri,
tidak bermusuhan dan tidak ada kebencian. Kebencian. Ya, boleh nggak kita istighfar sambil musuhan? Nggak boleh kan, sama aja. Ya, percuma. Sia-sia. Ya, boleh nggak kita istighfar tapi masih ada kebencian? Percuma tuh. Itu mah ibarat mandi di comberan. Halo? Iya Kang. Oke, lanjut. Yang ke-18. Dibaca dulu ayatnya pendek. Surat 20 ayatnya 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 20 Toha ayat 82. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Dan sungguh aku maha pengampun. Sesungguhnya aku maha pengampun. Bagi siapa? Bagi orang yang Taubat, Tobat. bertaubat, beriman, beriman, dan beramal beramal soleh. soleh. Oke. Satu lagi, surat 5 Al-Maidah 74. Berapa kali diulang kan? Surah 5 Al-Maidah ayat 5, 74. 4. 574 Kang Yodi. Sekali lagi ya Kang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, berarti ampunan atau istighfar artinya tetap konsisten bertaubat. Taubat itu kan Taubat. kembali ke Allah ya. Konsisten Iya. kembali ke Allah. Terus amilah solihan, melakukan perbaikan dengan petunjuk. Menurut ke-20 tadi. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertaubat. Nah, permohonan ampun berarti konsisten. Ya, konsisten. Bagi yang beriman tuh iman tuh berarti konsisten. Amilah solihan, summah tada. Istighfar artinya konsisten. Bertaubat, kembali ke Allah, melakukan Lakukan perbaikan dengan petunjuk. Gitu. tunjuk. Dan petunjuk ya. Nah, lanjut 19. Ayat 19 surat ayat. Poin ke-19 surat 3 Ali Imran ayat 157. 157. Bu Ika, silakan Bu. Ya, nuhun Teh Lilis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 157. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dapat ampunan nggak, Bu? Halo? Dan, Dapat ampunan nggak? iya kalau jihad, jihad di jalan Allah Nah, kan. dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah Ampunan dan Allah. rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, berarti istighfar adalah rela berkorban harta dan jiwa di jalan Allah. Jalan Allah. Gugur dapat ampunan pasti. Lamagfiroh. Lamagfiroh itu pasti akan dapat ampunan. Ampunan Nah, dapat ampunan ketika dia rela berkorban harta dan jiwa di jalan Allah. Allah.
Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah harus berkorban harta dan jiwa jiwa di jalan Allah. Allah Itu namanya istighfar. istighfar. Gitu ya. Oke, berikutnya apa? Yang ke-20. Surat ayat apa poin yang ke-20? Surat 4 An-Nisa ayatnya 137. Saya lagi Kang. Eduka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Diampunin nggak ini ayatnya? Tidak kan karena Nggak. kafir Nggak. Ya, bolak-balik. tambahin 168-nya. Surah 4, 168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Dapat ampunan nggak, Bu? Tidak akan. Kenapa? Karena ingkar terus melakukan kezaliman juga. Nah, kalau yang tadi apa? Plan. Tidak konsisten, Ya tidak konsisten kan? konsisten ya. Nah, orang yang Bolak-balik. tidak konsisten, tidak berkomitmen dalam keimanan, iman kafir, iman kafir, kafir iman gitu, Bu. Iya, Ya, bagi mereka nggak ada ampunan. Nah, supaya dapat ampunan gimana? Harus berpegang harus teguh komitmen dalam itu, dalam iman. Udah, beriman. kan ada orang kan Yakin bolak-balik dan keluar tidak masuk tidak gitu. boleh kafir. Ambil satu komitmen di situ gitu loh. Iya, Ya, jadi dalam masalah iman tuh jangan dipermainkan. ya, pemain. Udah satu aja, iman. Ya, jangan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Jangan ragu. Nah, 14:10. Bu Ika nunjuk nggak apa-apa. 12. Silakan Paman Doblang. Oke, terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kami tidak lain hanyalah manusia. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Oke, di ayat ini orang-orangnya ada yang dapat ampunan nggak nih? Nggak ada, Kang. Dan dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan. Ada. Oh, ada ya. Ada. Dia menyuruhmu untuk memberi ampunan kepadamu atas Dosa. dosa-dosamu. Nah, kalau digabung ayat yang tadi berarti memohon ampunan adalah komitmen di Tidak dalam boleh. keimanan. Ya. Jangan ragu-ragu kepada Allah. Allah. Udah pegang satu. Kamu tuh yang jelas, maksudku tuh yang jelas. Peganganmu apa? Kamu tuh Nasrani, apa Yahudi, apa Yamaha, apa ya Honda, nggak jelas itu. Halo? Najis. Ya Halo. pegang, ya pegang udah di situ, pegang, yakini itu gitu. Jangan pelintang keluar Siap, Kang. masuk, pindah-pindah. Ih, kamu teh mempermainkan keyakinan. Pelintas-pelin. Nggak boleh mempermainkan keyakinan gitu. Apa? Halo? Halo, Kang. Iya, Halo. lanjut. Udah dapat Putus-putus. poinnya?
Halo, halo. Masih suara saya masih terdengar? Apakah Bapak Ibu? Masih, masih. Ini sekarang masih. Masih ya. Oke, masuk ke poin 21. 21. Surat 20 ayat 73. Surat 20 Toha ayat 73. Paman nunjuk Pak Paman. Agung, Pak Agung. Agung, silakan Pak Agung. Halo, kayaknya ada Pak Agung tadi di peserta. Pak Agung Solihin, silakan. Kalau nggak ada, Bu Dewi Mustika Sari aja, Bu Dewi. Iya, Mangga. Nah, Makasih, udah Bram. lama nggak dengar suaranya Bu Dewi. Iya, surat 20 surat Toha ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Apa di sini caranya, Bu? Supaya dapat ampunan apa, Bu? Itu beriman. Ya, Tidak apalagi poinnya. tidak Ben- menggunakan sihir. Katanya. Benar-benar beriman kepada Rob. Percaya Hmm. terhadap hukum sebab akibat. Akibat Jangan bermain dengan sihir sihir. Sihir. Ya, orang kalau mau kaya, Bu, ada prosesnya nggak? ada ikhtiar. Nah, mengikuti, menjalani proses itu beriman kepada Rob namanya, Bu. Hmm. Amanah birob Beri- bina. proses. Beriman kepada Rob. Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan adanya hukum sebab akibat. Kalau mau pinter, ada prosesnya nggak, Bu? Iya, belajar Nah, kan. prosesnya Hmm, belajar. belajar Bisa nggak belajar sekali langsung jadi pinter? tidak bisa. Nah, kalau ada orang ingin ingin sekali belajar langsung pinter, itu beriman kepada Rob apa beriman kepada sihir? Sihir. Simsalabim itu kan ya. Nah, iya, berarti beriman kepada sihir. Nah, orang yang mau serba instan, ya Bu ya, Iya, kayak simsalabim instan. pengen jadi, mau kaya, pengen cepet kayanya gitu Bu. Mau jadi penguasa, pengen cepet berkuasanya. Pokoknya mah apa sesuatu yang tidak tidak sesuai sunatullah gitu Bu. Hmm, Nah, orang yang melakukan sihir itu tidak akan dapat ampunan. ampun. Ampunan. Jadi menjalani sebuah proses, mengikuti hukum sebab akibat, itu diampuni nggak dosanya, Bu? Iya, Diampuni. Nah, karena berarti yang iman penting hasilnya apa prosesnya. 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 Nah, gitu. Nah, mengikuti proses itu adalah permohonan ampun. Ampun. Udah ikut aja prosesnya, gitu. Jadi segala Hmm. sesuatu kalau dilakukan instan ya berarti sihir kayak Nah, berarti jenis sihir. sihir. Dapat ampunan nggak? Nggak dapat Enggak. Tujuan bukan utama, bukan. proses. Yang utama adalah prosesnya. Itu, Akan akan ya. ngerti lagi Iwan Fals, Kang. Ya semua kalau yang cocok cocok mah ya tujuan bukan utama. Yang utama adalah Prosesnya. Proses. prosesnya. Nah, mengikuti proses itu, percaya dengan proses gitu ya. Beriman Hmm, kepada Rob namanya. Jangan main sihir. sihir. Nah, itu juga akan dapat Ampunan. ampunan gitu ya. Jadi istighfar itu menjalani proses gitu. Sabar menjalani sebuah proses. Itu yang ke-21. 22. Surat surat 3 133.
133. Bu Saya, Dewi Kang. menyapa siapa Bu Dewi? Oke, Bu Retno Bogor. Baik, Ibu, terima kasih. Enggak. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Apa ke sini ayatnya? Surat 3, 133. Iya, ini. 133. Yo. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan. Satu, tiga, tiga. Sudah? Sudah, Halo? Pak. Sudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Tuhan. Ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit bumi yang disediakan untuk Orang yang takwa. orang yang bertakwa disediakan apa, Bu? Ampunan. Sudah, Pak. Surga. Setelah dapat, Ampunan. Ampunan. makanya bersegeralah kepada ampunan. Ampunan. Ya, diampuni jika diampuni jika Takwa. bertakwa. Bertakwa. Iya, jadi istighfar adalah melaksanakan ketakwaan. Melaksanakan Takwaan. ketakwaan. Ya, sama lanjutin. Lanjut. Ayat berikut. Kang Yodi, halo. Halo, Kang. Putus kayaknya. Kang Yodi, halo. Suaranya tidak ada, putus. Diulangi kan tadi suara Kak Ip menghilang. Ya, ayat berikut 134. Ayat cek, halo. Ya, Halo, masuk Kang. lagi. Ya, Ya. kepental dulu barusan. Ayat berikut, Kang. Lanjut ya, Pak. Ya, lanjut masih. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke. Jadi poin keberapa ini? Poin ke-22. 22. Poin 22. 22 adalah melaksanakan ketakwaan. Ya, bersegera mohon ampun itu dengan takwa. Takwa. Orang yang bertakwa akan diampuni Ampuni. jika melaksanakan ya. Iya. Ya. Judulnya melaksanakan ketakwaan. Apa yang dilaksanakan? Menafkahkan harta, lapang maupun Sempit. sempit. Nah, sedekah itu menghapus Sa- dosa. Surat 2 ayat berapa tuh? 271 ya. 271. Ya, Nah, 71. terus orang-orang yang menahan amarah, sabar. Sabar menahan amarah itu bakal dapat Ampunan. ampunan. Surat 11 ayat 11. 11. 11. Kemudian
memaafkan kesalahan orang, tidak Terus lagi. membalas kejahatan orang. Memaafkan itu menghapus dosa, penebus dosa. Surat 5 ayat Kecuali orang-orang yang sabar terhadap ayat berapa, Paman? bencana Yang memaafkan dan menebus dosa. mengerjakan Surat kebaikan. 5 ayatnya. 548. Hah? Surat ini 48 ya, Kang. Kisos. Oh, bukan. Surat 5. 545 apa 554? 45. 45. 545. Nah, itu aja ditulis aja, bukan 545, Bang. Ya, An-Nisa ayat 5 ya. Kemudian berbuat baik itu menghapus Dosa. 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 Surat 11 ayatnya 104. 14. Nah, gitu. Ya, jadi poin ke-22 melaksanakan ketakwaan. Apa yang dilaksanakan? Sedekah lapang sempit. Karena sedekah itu menghapus dosa di surat 2271. Sabar, dapat ampunan 11 ayat 11. Memaafkan, jadi penebus dosa 5 ayat 45. Berbuat baik juga menghapus dosa. Nah, jadi melaksanakan takwa itu akan dapat ampunan. Ampunan. Jadi istighfarnya ngapain? Bertakwa. Sedekah. Istighfarnya apa? Sabar. Istighfarnya apa? Memaafkan. Istighfarnya apa? Berbuat Berbuat baik. baik. Gitu. Ya. Istighfarnya banyak tapi pelit. Diampunin nggak? Enggak. Enggak. Belum. Gimana sih? Kan harus ada perbuatannya, Kang. Iya. Banyak baca istighfar ribuan kali, tapi nggak sabaran. Ya belum. Ya. Ribuan kali istighfar, tapi masih dendam. Tuh gimana itu urusannya? Belum beres. Benci. Yang keberapa sekarang? Kedua 23. 23. 23. Suratnya 2 ayat 58. Mbak 2 Retno, saya ayat 58. Bu Retno manggil siapa? Bano? Halo? Eh, halo Pak, Iya, manggil siapa? ya, Pak Ibu Dana, silakan Ibu Dana. Udah nang Ibu Jogja. Dana sudah belum? Iya, makasih. Silakan Bu. Nggih. Halo, Iya, halo. Hayo baca. kayaknya Lanjut, kok. Bu. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami ada pada orang. orang yang berbuat baik. Nah, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Apa yang membuat kami di sini mengampuni kesalahanmu, Bu? Mencintai negeri, makan dari hasil buminya. Udah dapat bocoran, Bu Ika. Ya Sikap, sudah. sikap dan perbuatan mencintai negerinya, Ya, memakan makanan hasil buminya, rendah hati di hadapan ibu pertiwi. Dewi. Ya, jangan jahat, mesti berbuat baik kepada ibunya ya. Nah, Oh, yang sikap mah. perbuatan mencintai negerinya, makan makanan yang dihasilkan buminya, rendah hati di hadapan ibu pertiwinya, itu yang akan mendapatkan ampunan. Kami ampuni kesalahanmu. Dengan cara apa? Mencintai negerinya, memakan makanan hasil buminya.
Kan Dan ada singkong. ini. iya hasil bumi negerinya loh Bu. Jangan Iya. ekspor, jangan ekspor ya Kang. Atau nanti petani kita bangkrut. Tidak mencintai Jangan negeri berarti. jangan impor Cintai Hmm. produk-produk dalam Indonesia. negeri. Cintai produk-produk Indonesia. Ion. Aduh iya. Indonesia itu kan. Iya kan sementara ini banyak Ada orang-orang yang emaknya gitu ya. gengsi bajunya Ih, luar negeri, sepatunya dari makan luar daripada negeri, makan Korean. makanannya luar negeri. Nah, kalau begitu dapat ampunan Yang kami nggak? putih enak. Eh, Ohoi. dapat ampunan negerinya nggak kira-kira? Kami nggak? Dapat Dapat Iya, Bu. dengan Kalau semuanya serba luar negeri, Iya. iya. dapat ampunan nggak dari kami? enggak. Enggak, enak aja. Makanya Makan banyak lah dari petani hasil bumi. putus asa nggak mau bertani lagi. Produknya nggak ada yang beli, semuanya beli dari luar negeri. Oh gitu. Jadi UMKM makan UMKM sepi. Yang Kenapa bangkrut? Karena semuanya orang beli luar negeri semua. Kan kerupuk dari Banten. Ya udah, cintai negerinya, makan makanan hasil buminya. Mesti hormat sama Ibu siap, Pertiwinya. Caranya gimana? Tadi cintai produk-produk Indonesia. siap, siap, siap. Kalau UMKM kan jadi masukilah pintu maju, petani gerbangnya juga sambil semangat. bersujud, Ya, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud maksudnya nih. itu maksudnya rendah rendah hati itu. hati di hadapan Ibu Pertiwi. Di- Pertiwi. Sujud kan itu. Jangan Bersujud. merusak. Jangan Ya merusak ya bersujud kan. jangan merusak ibunya, jangan menyakiti hati ibunya gitu. Kecuali di sini nggak ada barangnya diimpor boleh. Biar kulihat Kalau Ibu Pertiwi sedang menangis hati ya. ya kalau beras ada nggak di Indonesia? Banyak Banyak. beras. Atau Ada. kenapa impor? Garam ada nggak? Banyak. Ada. Banyak. Buah Bagai. Banyak. itu kenapa? Kan ada di sini. Kasihan nih Banyak. UMKM bangkrut nih. Ada salak. Salak banyak semua, Bu. Orang gengsi kalau beli makanan dari luar negeri gitu. Salak Itu kalau Jogja. Bapak Ibu, iya gini aja Bu. Kalau Ibu beli buah dari luar negeri, itu buah yang dipanen kapan? 2 bulan kan. Masih 2 mending bulan 2 yang bulan setahun. lalu. Itu buah panen 2 bulan setahun yang yang lalu. lalu. Yang dimakan Dikasih pengawet, pewarna, itu yang pengawet. lainnya. Makan empek di Palembang Oh, enak. bener. Nah, makan produk negeri gitu loh, Bu. Kan Batagor enak Bu. menghidupkan usaha anak negeri atau kalau begitu. Makan oncom bro. Iya, udah. Kasihan tuh UMKM pada sepi sekarang. Kenapa Betul kayak Kang. dibanjiri produk luar Negeri. negeri? Ya sedikit mahal nggak apa-apa lah. Makanya pakai batik ya Kang ya. Ini pakai batik. Produk Nah, dalam iya negeri keren. tapi, hah? Iya. Ini produk dalam negeri nih tuh. Iya. Ya, itu istighfar yang ke-23. Sikap mencintai negerinya. Makan hasil buminya. Rendah hati di hadapan Ibu Pertiwinya. Ya siapa lagi atau yang menghormati produk dalam negeri kalau bukan kita ya. Jadi kalau banyak yang mengeluh, aduh usaha saya sepi, jualan saya sepi. Nah itu kan berarti ada orang yang dirugikan kan? Iya. Iya. Gitu. Nah apakah orang yang merugikan saudaranya sendiri di dalam negeri dapat ampunan dari kami? Tidak. Nah itu makanya istighfar itu sampai ke situ, sampai mikir itu gitu. Jauh ya Kang. Pikirannya jauh ya. Istighfarnya jauh sampai ke sini ngomongnya. Iya. Ya 24. Poin kayak yang ke-24. Ada berapa semuanya Bu Ika? 27 Kang. 27. Ayo berarti tinggal berapa? Lagi. 20. Yang ke-24.
Ya, baca lagi ayatnya. Suratnya 64:14. Kebun. 64. Bu Danang, manggil siapa Bu Danang? Manggil sahanya. Aduh, sampai lupa Hmm. sama Pak Mujito di Samarinda. Oh, Mujito orang Samarinda ya? Iya, Aduh, iya kah? Pak Mujito orang Samarinda? Kada bisa guring kak Pak. Mangga atuh Pak. Iya kan? Pak Mujito. J, salah. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 14. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi, serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Yang diampuni di ayat ini siapa? Orang yang punya kasih sayang sama anak istrinya. Nah, berarti Pasangan. berarti istighfar adalah sikap sabar. Istighfar adalah sikap sabar dan berhati-hati menghadapi keluarga, Wah, baik dengan pasangan hidup maupun anak-anak, dengan cara memaafkan, menyantuni, dan mengampuni. Halo? Halo. Nah, jadi istighfar adalah sikap sabar dan berhati-hati menghadapi keluarga, baik baik dengan pasangan ataupun dengan anak-anak. Dengan sifat apa? Dengan cara apa? Memaafkan, menyantuni, dan mengampuni. Boni. Allah Maha Pengampun nggak? Iya. Maafun. Nah gitu. Lah bagaimana Allah mengampuni? Kepada istri kasar, kepada anak kasar, kepada keluarga nggak baik. Mau, mau, Betul. mau istighfar nungging sampai 70 tunggingan juga. Kalau begitu mah nggak dapet atuh. Hmm. Halo, Iya. Halo, betul. Betul. Pak Mujito? KDRT berarti nggak boleh ya Kang ya? Ya? KDRT. Nggak dapat ampunan itu. Nggak bisa KDRT dapat ampunan Tuhan. Halo, Halo. Pak Mujito mana? Masih siap. bangun? Oh, kira udah tidur. Belum. Baru jam 10 Mm-mm. di Samarinda. Mm-mm. Itunya mah udah bangun masih tidur itunya yayangnya. Quran. KDRT itu Kang istrinya memang latihan. Pak C, Pak C. Latihan apa? Oke, lanjut. Biar sampai 27 ya. Ah, Ya. jangan terjadi KDRT, nggak dapat ampunan Tuhan nanti. Yang ke-25, KDRW aja. KDRW. KDRW aja benar. KDRT nggak boleh, KDRW boleh nggak? Boleh kalau berani digebukin orang sekampung. Iya. Nah, berikut surat 4 ayatnya 48. Tidak boleh syirik. Pak Mujito ingat siapa? 448. Ingat itu ada M Salamah itu kayaknya baru. M. Salamah? Silahkan. Ah, iya, siapa tuh M. Salamah tuh? Ya, silahkan. Ada M Salamah. Bapak apa Ibu ya? Itu makanya. Halo, Enggak. salam Ibu Salamah. Salam Bu Salamah. Om. Ibu apa Bapak Iya. ya? Silahkan Ibu Salamah Oh Ibu ya. lanjutkan. Mangga.
Aduh, maaf nih ngilang nih. Mangga, Ngilang mangga, kemana? mangga. Ngilang kemana, Bu? Bener ngilang. Tidak, Pak. Yang ada Pak, jangan yang ngilang Pak. Wih, Pak Ade juga ngilang. Bukan Mbak Ade, Ade Pohan. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, Kak. Iya, iya, iya. Iya, Ibu iya, saya Hati masih Pohan. masih perempuan, Pak. Mangga, mangga, Mak. Mohon Ibu Hati maaf, Pohan Bu ini. Ade Nggak apa-apa, Puan. nggak Ibu apa-apa, Pak. dipanggil Alhamdulillah sudah Bapak. ingat. Ini Aduh. makanya, saking ngantuk mungkin ya. Dari Enggak, Samarinda jam biar 10. biar pada nggak ngantuk jadinya, Pak. Jadi wan seger. Mangga, mangga, Bu Ade. Atur nuhun. Salam apa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Diampuni nggak dosanya, Bu? Tidak. Tidak Nah, diampuni karena syirik. jadi kalau ingin diampuni gimana caranya? Jangan mempersekutukan ya. Oh, udah gitu, poinnya gampang. Ini mah pendek ayatnya. Jadi istighfar adalah sikap. Sikap tidak atau sikap menjauhkan diri dari Tidak perbuatan mensekutukan Allah. Tidak syirik ya, gitu. putus lagi kan? Halo? Putus? Ya, Putus Enggak, lagi putus Kang. internetku. Putus lagi. Ah Kang, kudu sabar. Maaf Iya, ini makanya. ujian. Kalau nggak sabar kan jadi dilempar nih laptopnya ntar. dari kemarin diuji terus. Dia uji. Kalau nggak Ya, diuji nanti nggak nggak keren nggak di katanya. mana, nggak di mana ya, ya Allah. Mau naik kelas tuh. Bukan ini menyampaikan kebenaran tuh ternyata ujiannya dari sana sini ini. Ujian. Aduh, dah TikTok saya kena ban lagi ya. Oh masih ya Kang? Masih belum bisa dibuka. Ya, jadi istighfar adalah sikap dan perbuatan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Syirik aja nggak diampuni lagi. Makanya jangan syirik sama orang lain ya Bu ya. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan Berarti sampai Allah syirik. mengampuni dosa semuanya. Iya, asal jangan Sirik. jangan Oh, syirik. Oke, Kalau gitu. Lainnya artinya iri ya Kang ya kalau bahasa yang sama. Jangan Sama sirik. syirik bahasa Sunda. Syirik syirik bahasa Indonesia itu mas syirik loh gitu. Nah, lu syirik lah. Iri itu iri. Ya, syirik Iya. itu artinya menduakan kenyataan, Bu. Atau mengada-ngadakan kenyataan di luar Yang kenyataan. Ya, menerima kenyataan itu berarti mengesahkan, tidak mengingkari realitas. Mengada-ngadakan Realita. kenyataan itu kan mempersekutukan Allah maknanya. Ya, 26. Dapat tinggal ternyata dua lagi semua dapat tidak lah. nyata ini. Iya, iya. Kan jangan musyrik kepada Allah, la yusrik billah. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan Allah. mengada-ngadakan kenyataan yang bukan kenyataan. Gitu. Paham. Udah terima kenyataan. Nah, Nah, nerima kenyataan tuh berarti tidak mempersekutukan Allah. Orang yang Syukur tidak mau sabar. orang yang tidak mau nerima kenyataan, terus pura-pura dia mengada-ngadakan kenyataan lain, nah itu kan menduakan kenyataan berarti. Halo, putus lagi? iya Halo. Kang. 26. Enggak. Ya, 26. Hmm. Berarti kan Ya 25 yang ya. ke-26 misalnya. Nah, sekarang yang Iya. ke-26. Ya. Surat 7, 149. Halo.
Halo. Bu Ade, ingat siapa? Ya, ya saya menunjuk biasa ya nggak usah jauh-jauh. Nunjuk, nunjuk kakaknya pasti nih. Biar dia nggak tidur. Halo Ibu Enak Ria. aja. Mbak Ria. Bu Ria. Iya, Dianggap, silakan Bu. dianggap tidur. Itu Ade yang sayang kakak itu. Iya, betul. Kan ajarannya Kang Iip kudu saling menyayangi semua ya Kang ya. Ah, gitu. Ayo, Mangga. sekarang kakak. Thank you, Dek. Surat 7 ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah mereka sangat menyesal perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Nah, berarti istighfar di sini apa maknanya, Bu? Jangan sesat, Kang. Iya, udah pasti itu mah. Ayo, Bu. Halo. Bu, Menyesali perbuatan ini kan Menyesali Menyesali perbuatan tuh. kan nah, menyesali perbuatan salahnya, menyesali kesesatannya. Gitu. Nah, penyesalan itu juga akan dapat iya, ampunan. ampun Ampun. Kalau dibilang sesat sama orang gimana? Ya biarin Kang orang. Orang yang Ya, ngomong kan. iya, iya. Tambahin ayatnya biar lengkap. Surat 3 ayat 31. 31. 331, Bu. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kan di poin sebelumnya di 24, istighfar itu sikap, perbuatan, menjauhkan diri dari syirik. Berarti diri tidak menduakan Allah, tidak oh, mengada-ngadakan kenyataan, harus rela menerima Tuhan. kenyataan. kenyataan. Itu kan? Nah, di poin yang ke-26, jika kamu mencintai Allah, nolak kenyataan nggak, Bu? Enggak. Enggak. Ya. Jadi kenyataan apapun Terima ini kan. diterima, dipeluk dengan penuh cinta. Ya, ikutilah aku. Akunya siapa ini? Risalah Allah Kang. Risalah. Risalah. Allahnya iya Ikutilah aku, ikuti risalahku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosamu. Jadi Allah mengampuni dosamu jika tadi kita mencintai Allah, menerima iya kenyataan sepenuh hati dengan cinta dan mengikuti risalahnya. yang itu risalahnya Nah, diampunin nggak nih? Diampuni. Ampuni. Diampunin. Istighfar kan memohon ampun, gitu. Iya. Gimana caranya memohon ampun agar diampuni? Cintai Allah, ikuti risalahnya. iya Dengan menyesal perbuatan sesat dia dulu tidak mengikuti risalah. Ikuti Dulu risalah. sebelum mengikuti risalah nggak ada orang yang bilang sesat. Tapi kenapa pas ngikutin risalah kok ada orang bilang sesat ya? Ini yang sesat siapa ya gitu. Kebanyakan yang orang. maksud ikutin Ya kan waktu dulu tidak ngikutin risalah kan biasa aja ya. Gak Iya. ribut. Tapi ketika kita ngikut risalah justru malah dibilang sesat. Ini aneh ya. Pertanyaannya siapa yang sesat, siapa yang lurus ya? Udah. Biar Tuhan yang Kan biar tadi. Tuhan yang jadi hakim Kang. Iya, makanya tadi rela menerima kenyataan. Yang penting berpegang teguh kepada salahnya. Salah. Gitu ya. Nah, ketika kita mencintai Allah dan mengikuti risalahnya, menyesali perbuatan salah dulu, tidak ngikutin risalah tadi, maka dia dapat apa? Ampunan. Niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Ya, begitu ya kakak. Iya, Kang. Alhamdulillah. Terakhir, yang ke-27. Ya, Tujuh. surat 2, 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Nah, di ayat ini Allah Maha Pengampun ke siapa, Bu? pada umatnya. Iya, itu kan masih ada spesifikasinya. Orang yang bertolak. Bertolak. Bertolaklah Bertolak ke kamu, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak. Arafah. Bertolaklah dari Arafah. Bertolak dari Arafah artinya melakukan segala aktivitas berdasarkan pengetahuan. Halo? Halo. Bertolak itu kan berarti Pergi. sandaran, pijakan, startnya kan, dasar gitu. Ya. Pergi dong. Iya, Meninggalkan. bertolak itu kan berangkat gitu ya. Bertolak itu kan berangkat. Berangkatlah dari Ya. Arafah. Meninggalkan. Berangkat dari Arafah maknanya melakukan segala aktivitas dari pengetahuan. Lakukan semua aktivitas berdasarkan pengetahuan. Uang. Harus pakai pengetahuan. Iya, harus ada ilmunya. Ilmu. Nah, ketika kita melakukan segala aktivitas bertolak dari Arafah, bertolak dari pengetahuan, menuju pengetahuan Tuhan tak terbatas. Nah, itulah proses dapat ampunan juga. Halo? Putus lagi? Kang Ip melambai ya. Ah, Putus nyambung, putus nyambung. Suaranya melambai-lambai. emang itu lagu melambai-lambai. Oh, bukan ya? Itu kan lagu kupu itu kan lagu Kupu. kupu-kupu lagu kupu-kupu malam itu, Bu. Lambai, lambai. Nyiur di pantai. Ayuan Pulau Eh, Kelapa kan. Belum. oke, jadi poinnya apa yang ke-27? Melakukan segala aktivitas bertolaklah dari Arafah. Bertolaklah dari pengetahuan menuju pengetahuan Tuhan tak Terbatas. terbatas gitu. Ya, sampai di 27 kelar Teh Lilis. Halo? Halo, Dari Ip. Lilis. Ya, Dari Lilis. Kang. Ya. Kirain tidur dari Lilis malah lagi. Nah, terakhir sebagai penutupnya, bukan penutup sih, pelengkap ya. Nah, yang 27 itu kan itu adalah aktualisasi, implementasi aktivitas istighfar. Jadi istighfar itu harus diwujudkan dalam bentuk yang 27 itu tadi, Iya. ya. Nah, Ya. adapun kalimat istighfar secara umum itu ada berbagai macam. Ada banyak ragam kalimatnya ya. Yang Ya. penting bukan kalimat istighfarnya, tapi sikapnya itu ya. Iya, yang penting Nah gitu. sikapnya. Nah setelah Ya, bersikap ya. yang tadi, baru dilengkapi dengan Action. kalimat. Kalimat pertama berbunyi apa? Kedua. Astagfirullah. Itu biasanya orang mengucapkan astagfirullah. Kalimat yang kedua tambahin astagfirullahalazim. Mau dipanjangin lagi astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Tambah tuh. Mau lebih panjang lagi astagfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi kan? Mau lebih panjang, ada yang lebih panjang lagi. Astagfirullahalazim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilah. Ah, itu bunyinya. Yang paling pendek apa kepanjangan? Allahumma gfirli atau Robbig firli. Pilih. Nah, itu lebih Waktu itu alaya. waktu alaya nambah lagi panjang. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen yang lebih lengkap, lebih panjang kan biasanya Ibu kan suka yang panjang-panjang biasanya. Boleh ada yang lebih panjang. Misalnya gini, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya, mas tato tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka bini. Wah, panjang-panjang. Bini matika alayya wa abu ubi dzambi fagfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nih, saya share yang paling panjang ya. Yang pendek mah nggak usah itu lagi udah tahu. Ini kalimatnya ya. Ya, saya Ya. bilang lagi. Yang penting sikapnya, bukan bacaannya. gitu, bukan bacaannya, Bu. Boleh sih bacaannya dibaca, tapi sikapnya yang paling utama. Setelah berbuat yang tadi dalam bentuk sikap, Kalau ngantar bolehlah kita berkata, astagfirullah. Udah melakukan sesuatu gitu. Jadi kalimat istighfar itu dibaca setelah bersikap tadi gitu. Ya. Nah, ini yang paling panjang nih, udah di-share di chat ya. Artinya apa? Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia kepada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Gitu. Nah, ini lebih lengkapnya begitu. Halo? Semampumu gitu kan. Hmm? Semampuku gitu. Ya kan Kok ada kan? semampuku? Iya, semampuku. Kan biasa kita mah banyak alasan, Pak. Pengen dapat ampunannya maksimal, ya. Itulah Nah, makanya iya, minta dapat ampuni ampunannya pengen maksimal. maksimal. Tapi Tapi taubatnya sebenarnya semampuku. semampuku. Tapi taubatnya semampuku. Ya nggak apa-apa lah gitu. Itu artinya jujur, Kang, itu. Ya jujur berarti. karena takwa sesuai kemampuan. Iya, taubat juga sesuai kemampuan. Tobatnya minimalis, tapi ampunannya pengen Maksimal. maksimal. Itu kan teori ekonomi ya. Modal sekecil-kecilnya, untung Dapat segede ya kalau modal Keuntungan sekecil yang kalau sebesar-besarnya. modalnya sekecil-kecilnya ingin dapat untuk sebesar-besarnya itu sihir bukan? Apa sunatullah? Wah, wah, macet. Halo? Halo. Modal Putus. modal Modal sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya. pengen untung segede-gedenya. Kira-kira hukumnya begitu nggak sunatullahnya? Enggak. Nah, Maka berarti kalau bisnislah sama Allah kan gitu. ya, Maka bisnisnya hanya sama Allah. nah gitu kalau bisnis sama Allah beres tuh. Jadi 10%, 20%, kalau 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 Satu mampu jadi 7, 80% 100, sahamnya untuk 700. Allah. Iya, tanpa Gitu. 41 ya, Kang, ya. Iya, gitu ya. Baik, sudah selesai teh tentang makna istighfar. Itu. Saya kembalikan ke teh Lilisnya. Ini peserta mau diapain nih? Mau diusir apa mau disuruh nginep nih?
Monggo. Alhamdulillah, subhanallah. 27. Ah, kita udah berapa ya, Bu ya? Tapi kan Apanya, Bu? ini iya, ini dari poin ke-27 kita sudah melakukan berapa gitu. Oh, Ukur gitu. ya, ukur mana? Introspeksi gitu. Ya dicicil lah, dicicil. Satu, Cicil. satu. Ya, yang paling gampang, yang tadi paling gampang menggunakan produk hasil dalam negeri Negeri. aja. Negeri. Mudah nggak itu? Susah juga kayaknya ya. Susah Iya. itu. Oh, Nah, justru yang susah. Aduh, pengen semuanya serba luar negeri atau? tempe itu kedelainya impor loh, Kang. Iya, kasihan tuh petani dalam negeri atau pada males bertani sekarang banyak yang produknya nggak ada yang beli. UMKM juga banyak yang nggak beli ya udahlah jadi tidak istighfar itu namanya. Kan jadi keingetan gini kan, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, kafah di sini kan menyeluruh. Sedangkan kita kan butuh proses untuk ke sana gitu loh, Kang. Itu gimana sih, Kang? Kan tadi tujuan bukan utama, Oh, iya, baik. yang utama Proses. adalah prosesnya. Iya. Kan kita menuju ke sana. Kita komitmen, Mm-mm. saya ingin sempurna menjalankan agama ini. Katakanlah sempurnanya 100. Baru ngelangkah, baru satu, mati gimana? 4, ayat Mm-mm. cepek. Eh, Halo? ya ya, Kang. 4 Halo. ayat cepek. Tes Ya, 100. barang siapa yang berjihad dan berhijrah Mana tuh ayatnya? Heula, ka mana? hilang. Ah, pun deh. Nah, Ada. Nah, udah? belum. Belum ada. Aib share. Nah, 4 Oh, cepet. cepek. 125 kalau gitu. Hmm? Oh, apa ya 125 berarti kan? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan bermaksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Tuh. Oke. Gimana? Gak baik nih Allah nih. Mm-mm. Mm. Kan yang penting mah niat nih. Saya pengen dapat sampai 100, pengen sempurna. Udah prosesi aja, ikuti prosesnya aja. Yang mana yang sanggup gitu kan. Mm-mm. Baru satu. Orang ini udah ngejain berapa nih? Coba. Dari Dikit, proses Kang. tobatnya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Allah. Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hidayah yang luas Luas. dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya. Ini baru apa nih? Baru Baru keluar Baru rumah aja. keluar. Kan baru ngelangkah ini. Baru langkah satu. Mm-mm. Baru keluar dari Iya, baru rumah. keluar. Tapi maksudnya kemana? Hijrah. Kepada Allah dan Pada Rasul-Nya. Allah dan Rasul. Maksimal nggak nih? Iya. Iya. Belum. Hijrah kepada Allah dan Rasul maksimal nggak? Udah Maksimal. Maksimal. Tapi dia orang baru Maksimal. keluar dari rumah. Bergerak. Udah gerak. Udah nyampe belum ke tujuannya? Iya. Belum. Nah, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat Niatnya tujuannya udah tadi. maksimal. Nah, tapi di mata Allah udah maksimal nggak nih? Iya. Tetap, Iya. tetap sesuai dengan maksud dari awalnya tuh gitu. Ya Allah mah baik banget ya. Cok. Iya. Nah, jadi kalau dalam kalimat motivasi itu gantungkan cita-citamu digantungan. Salah. Gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Halo? Ya, manusia. Ya udah, jalani aja tuh. Makan laras.
Makanya kita nggak boleh nilai orang lain teh, karena kita kan nggak tahu apa yang di hati kita teh, hijrah kita teh kemana gitu ya kan. Iya. Dan Maksudnya lagian kan kita semua nggak orang bisa nilai. berproses kan. Benar, Setiap orang kan sedang betul, berproses betul. menuju tujuan utamanya. Mm-mm, mm-mm, Bisa jadi awalnya dia lelet, kemudian mm-mm, nyalip, bisa aja. mm-mm. Ya, Kayak orang apa itu maraton kan. Ya, Biasanya di awalnya tenang, orang udah buru-buru nyut. Ternyata di tengah dia letoy itu kesalip bisa jadi. Ya gitu, jangan mengisi raport orang lain kata Kang Abu. Halo? iya. Nah kan dalam berproses juga tadi kan Kak Ip bilang kita masih ada ujian kembali untuk plan-plan dan segala macam itu kan masih banyak kemungkinan yang terjadi kan. Ya itu. Makanya Nah, ditutup itu. dengan kalimat istighfar lagi. Hmm, Berbuat astagfirullah. Berbuat oke. astagfirullah. Nah, ungkapan astagfirullah itu kan nutupin kekurangannya tadi. Hmm, Gitu. Ketik Makan perbuatan kayak buruk. tadi, misalnya pakai baju produk dari luar negeri, astagfirullahaladzim gitu. Makan buah hmm. dari impor, astagfirullah. Ya kan harusnya kan Hmm. makan lokal. Oke, oke. astagfirullah bari am ya, Kang. Iya, astagfirullah. Kenapa Bu istighfar? Ini makanannya produk luar negeri. Ya udah istighfar aja lah. Ya itu gimana? Ya, jadi memang kita ini mesti banyak istighfar, masih banyak salahnya. Iya, betul. Itu. Nah, kemalaman kan Teh? Halo? Oke. Halo. Halo Gimana? Kang, ayo Nah, Bapak Ibu sahabat. ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau enggak, saya mau pulang nih. Oh iya, Kang Ipo Kang, pulang ke Bogor ya Kang. Ini kan satu lagi Kang. ini lagi di Bandung. Oh gitu. Gak apa-apa lah. Iya. Ya Kang, satu ya Kang. Oh ya, sama-sama. Itu Nggak ada yang mau nanya nih, bener. ini loh, karena halo, di surat 540 kan Allah menyiksa siapa yang dikehendaki Hmm. dan Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Kalau orang pemahamannya kok kayaknya kok Allah pilih-pilih ya Kang. Pembelian Kesannya tuh RT, kesannya iya. Karena kalau bahasa Arabnya kan man yasha ya. Barang siapa yang berkehendak untuk bertobat kan gitu ya Kang ya. Surat 5 ayat 40 kan gitu. Iya, sebab akibat. tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah mempunyai kerajaan langit bumi. Terus, Disiksanya nah, siapa? Siapa yang dikehendakinya? yu'adzibu mayasa disiksanya siapa yang dikehendaki Daki. dan Dasar. diampuni siapa yang dikehendaki. Daki. Dasar. Ya. Yang namanya sebab Nah, yasa, akibat. yasa itu kehendak karena sebab, Sesuatu. karena sebab. Hmm. Jadi Allah mengazab, menyiksa orang yang melakukan sebab dia mendapat siksa. Siksa. Contoh gini, udah tahu perutnya udah sensitif, udah tuaan dikit nih. Ya, dulu makan pedas biasa aja. Sekarang udah tuaan dikit kayak gini, kata dokter, ibu nggak boleh makan Yes. pedas ya. KB. Maksain makan itu makan seblak, Bu. Seblaknya pedas banget. Nah, Level 5. besok diare. Nah, itu menghendaki azab apa menghendaki ampunan tuh? Kendaki azab. Nah, Ya, akibat sendiri. itu namanya Allah mengazab siapa yang dikehendaki. Daki. Karena dia menghendaki azab. Ya Allah, kenapa? Menghendaki. Kan gini, waktu Iya. Karena dia dia diare peniru. mules-mules, ya Allah, kenapa saya mules ya Allah? Udah tahu makan seblak kemarin. Gimana sih kamu teh? Hei, 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 hei. Terus Putus? Iya. Nah, Iya. Jadi, putus-putus. ya, yasha itu kehendak Allah karena sebab. Sebab sebab. Iya kan? Bentar. Ketika Ya. ada orang perutnya mules, diare, mencret-mencret tuh, itu kehendak Allah bukan?
Bukan Bukan. dia yang mau. Ke- Kehendak Allah karena ada sebab. Ikan Allah tadi kenyataan, Bu. Halo? Mm-mm. Nah, kenyataannya, Ternyata jadi diare. kenyataannya sekarang diare itu orang. Kenapa diare? Kan ada sebabnya, gitu. Itu Tapi berarti Allah kebanyakan. menghendaki, Ayo. iya, Allah menghendaki dia dapat azab. Ya Allah kan ngabulin kehendak orang. Ya. Iya tuh iya. Berarti gini ya Kang, kan man itu kan siapa ya? Kalau Siapa bahasa aja? Arab kan ya siapa yang misalnya dia mau diampuni berarti siapa yang berkehendak untuk mohon ampun kan gitu loh. Berarti Iya, siapa? Kalau orang yang mau disiksa berarti dia berkehendak memang untuk disiksa tadi gitu kan. ya Siapa yang iya. berkehendak untuk disiksa? Ya. Ya orang orang yang melanggar aturan tadi dia menghendaki apa? Siksa. Dia menghendaki Iya. azab. Nah, Orang yang menjaga diri, menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur, ya dia menghendaki apa? Rahmat. ampunan. Menghendaki ampunan. Kok kamu baik amat sama orang, nggak ngerusak, nggak pernah dengki. Ya itu kan sedang menghendaki ampunan namanya. Ya. Kenapa kok Allah yang menghendaki ya? Padahal ini kan hasil dari sebab akibatnya. Kok Allah yang Iya, menghendaki? iya hukum sebab akibat itu kan kenyataan, Pak. Jadi setiap kenyataan itu ada hukum sebab Akibat. akibatnya. Di situ ya. Oh, Jadi di Kalau situ. itu setiap kan setiap kenyataan ada hukum sebab akibatnya. akibat. Dari hukum sebab akibat jadi Heeh. kenyataan. Nah, 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 makanya karena kan manusia ayat ini dikasihkan pilihan. kesannya kan pilih kasih kalau nggak dijelasin Kang. Iya, Sa. Ya nggak Wah, apa-apa, mau Allah, pilih kasih juga. kesannya kan kita masalah wah Allah mengendaki moga-moga aku nggak dikendaki tapi kelakuannya nggak beres ya tetap Iya, beda emang kan Allah kan gitu. Allah kan emang pilih Karena kasih, Pak. Allah tuh kan ya pilih kasih, Yang pilih-pilih kalau Mm-mm. dikasih mau hanya ngasih. orang yang iya Iya. Allah milihnya kan, orang-orang yang dikasih. iya Allah kan memilih. Allah tuh kan Ya pilih, Allah kan pilih kasih. memilih Iya, siapa yang mau sama dikasihi ya. sama orang yang tobat diampuni, sama orang yang jolim ya diazab. Pilih kasih nggak Pak? Pilih Ya. kasih. Pilih Atau kasih. iya, masa orang jolim diampunin Mm-mm. gimana ceritanya? Mm-mm. Sama rata. Kan hukum sebab berarti akibatnya benar gitu. paman. Berarti benar paman pilih kasih itu. Ya Iya, kalau pilih kalau pilih galak, Pilih-pilih. ya kan pilih-pilih yang mau dikasih. Kan pilih-pilih atuh. Iya. Yang nggak ya mau, yang nggak dikasih. Kok pilih kasih lah iyalah tuh mesti dipilih siapa yang dikasihnya. Yang dipilih ada syaratnya kan gitu. Nah, gitu. yang berkehendak tadi Nah, yang berkehendak mau tergantung kehendaknya. dipilih dan dikasih. Yang Ya menghendaki terima azab kasih Kang. dikasih. Yang Ya menghendaki ampunan dikasih. dikasih. Ya. Makanya kasihnya pilih, Kasih. pilih-pilih. Ya ya terima kasih Kang. Sip. Dan ini kayak statement Allah ngasih ujian pun keliru ya, Kang. Apa tuh? Iya, kan eh, sebenarnya bukan Allah yang menguji kan gitu. Mm-mm. Iya. Semuanya kan kembali ke kita. Iya. Yang Kita namanya tidak proses kan ada ujiannya, walaupun ayatnya Allah menguji gitu. Coba Atau lihat, sedang memetik. Oh, coba lihat ayat gini. Contoh ya, contoh. Apakah Allah yang menguji ya? pesan. Ini kadang-kadang terjemahannya juga agak ini, agak-agak janggal. Ada. 155. Halo? Oh Surat Al-Baqarah ayat 155. 255. Ayat 29 ayat 1. Nggak ada ayatnya nggak keluar. Halo, tes, tes. halo. Ya Monggo. Siapa yang mau baca teh?
Bebas siapa aja, silakan. Aja yang belum, ayo yang belum ngacung. Wah, nggak ada yang ngacung. Ivi aja Ya. Kang Ip. Oh iya, silakan Teh Ivi. Quran 29 ayat 1 ya. Hmm, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. apa artinya? Hah? Alif Lam Apa Mim. apa artinya? Mari berdekat-dekatan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Ya, terus. Jangan sih. Ya udah terus. Hmm. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ya, terus ayat tiganya nih. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Apa Allah nggak tahu kalau belum diuji? Tahu lah kan. Tahu. Ya. Nah, terus ayat empatnya gimana? Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah, ini kan hukum sebab akibat, tabur, Tuai. 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 Ya, kita yang menabur, kita yang menuai. Pas menuai keburukan, terus kita bilang, saya lagi diuji. Diuji apa? Diazab. Itu kan perbuatanmu gitu. Jadi sebenarnya bukan Allah menguji, itu sistem aja. Ketika kita Sedang ingin lebih, memetik, sedang memetik buah. sedang memetik buah gitu. Kalau kalau yang nanamnya kebaikan, ya memetik buah kebaikan. Kalau nanam keburukan, ya dia memetik buah keburukan gitu. Kita bilang, aduh saya lagi diuji Allah nih. Bukan diuji Allah, dikasih ya Allah kali. Dikasih apa? Dikasih peringatan. Jangan sampai salah dua kali gitu. Please ya. Iya. Terus Halo? Iya Ya, kan. please. Please. Hmm. Ya sudah. berarti memang harus tutup. Tidak 9:30. Iya, udah teh Jadi udah pada kakak, ngantuk teh. Enggak, bisa maksudnya kembalikan. Allah ngasih sarana prasarana aja kan. Pilihan ada di kita Atau, berarti ya. iya, Allah menyiapin Mm-mm. aja. Udah Mm-mm. selesai. Tinggal Mm-mm. berjalan hukum sebab akibatnya. Iya, iya. Gitu. Hidup itu Kembali ke pilihan kita teh. pilihan. Hidup itu Gitu. pilihan teh. Mau kafir silakan, iman silakan teh. Hmm. Bebas. Iya, mau diajab silakan, mau diampuni silakan. Itu pilihan masing-masing. Nah, makanya itu. Masalahnya kesalahan jiwa yang dahulu terus dikenain pada raga yang sekarang yang nggak tahu apa. Pinjaman raga sekarang nih yang menikmatinya. Ya rezeki lah itu mah. Rezeki. Ya, Oke, gitu. Udah teh. siap. Ya, Mau dilanjut lagi khawatir Kak Ip harus ini selesai ya sudah kita lanjutkan iya, bulan depan ya Kang dengan iya. tema yang berbeda Insya Allah Tema yang baru ya. baru. Nanti habis nanti habis istighfar kita bicara dosa ya. Oh ya itu Kang walah dosa Berat ya Teh Lilis, berat Masya dosa nih. Allah Iya, habis istighfar dan nanti kita bicara dosa. dosa. Banyak Dosa. dosa. Enggak, dosa tuh ada banyak loh istilahnya itu. Oh ya, ya. Ada 23 kalau nggak salah tuh macam-macam dosa. Gitu. Oke Artinya gini, artinya tidak ada orang yang bisa lepas dari dosa gitu. dosa lah gitu Kang. Nggak ada Mantap. nggak bisa lepas Betul dari dosa, nggak betul ada. betul betul. Dari Setiap sekian item tuh ada aja orang melakukan satu. Makanya jangan menghakimi orang pendosa. Nah itu. Karena nggak ada orang yang bisa lepas dari dosa. ada Gitu. ayat itu ya Kang ya, setiap manusia akan mendatangi neraka ya itu ya. Itu ya. Ada 23 jenis dosa, Bu. Hmm. Nih misalnya, ismun dosa, zunub dosa, khotiah
dosa syarin, dosa hinsi, dosa sayiat, dosa maksiat, dosa mujrim, dosa haram, dosa fiskun, dosa fasad, dosa fujur, dosa mungkar, fahisah, habito, lamama, wizru, kabair, dasa. Oh, banyak dosa tuh, macam-macam. Ada 23 loh, 23 jenis. Dan sebutannya 23 lagi. Makanya ya kita nih penuh dosa. Makanya istighfarnya banyak tadi 27 tuh. Imbang lah, imbang ya. Kalau dosanya 23, istighfar lebih banyak kan? Iya. Kenapa istighfar masih ada 27 definisi? Dosanya 23 masalahnya. Iya. Biar ada deposit. Biar ada deposit. Gitu, nggak kalau ngepasting kan jadi nggak ada deposit. Ada deposit lebih dikit. Iya, gitu. Jangan defisit ya. Oh, jangan defisit aja. Dosanya 23, istighfarnya cuma dapat 3, ya masih 20 tuh minus tuh. Sip. Gitu. Baik ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita bicara bukan beramai-ramai Kan berbuat dosa, sesuai bukan. Bicara kemampuan. tentang ya. Sesuai kemampuan kan. Ya, tapi kalau bicara dosa, kayaknya udah pernah semua gitu biasanya. Kalau bicara dosa, kayaknya udah semua nih. Tinggal taubatnya udah semua belum tuh gitu. Iya sih. Istighfarnya udah semua belum. Iya. Kayaknya masih minus ya. Ya. Kayaknya masih minus 23 dosanya. Istighfarnya baru berapa? Dosanya udah 23, semuanya dikerjain. Istighfarnya baru 3, ya minus lah. Ya udah, berikutnya kita mengenal dosa ya. Jangan-jangan kita sudah berbuat itu, cuman tidak merasa dosa, bisa nggak Bu? Iya. Ya bisa aja gitu. Oh ini ternyata dosa ya gitu kadang-kadang Bu. Kan salah satu syarat tobat kan tahu dosa. Iya. Kalau nggak tahu dosanya, ya mau tobat gimana orang dia tidak merasa dosa kok. Ya bingung. Tobat. Iya, kan salah satu syarat orang tobat tuh tahu dosa, tahu dosanya. Dosa saya apa ya? Ya kalau nggak tahu dosanya gimana mau mohon ampun? Ya, udah gitu ah. Terima kasih ya. Ya, tutup. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Selamat malam, selamat istirahat semua. Saya kembalikan ke Teh Lilis, monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Iip. Bukan disimpulkan sih kalau dari 27 poin itu kalau boleh saya mengerucutkan itu lebih kepada bertakwa, berbuat baik, mohon ampun, pokoknya intinya kembali ke Quran gitu ya. Mau nggak mau gitu. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak kembali ke Quran dan alhamdulillah Kang Ib selalu membantu kita untuk bisa berada di track ini dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjalankan apa yang Allah inginkan dan kita pun selamat di kehidupan kali ini. Baik Ibu Bapak, sahabat Kamana, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu bulan depan dengan tema yang lebih menarik karena itu sangat berkaitan dengan dosa-dosa kita selama ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Akhir kata kita ucapkan hamdalah, doa kifaratul majelis, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, selamat malam wilujeng istirahat. Hapunten lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibnu. Kang Ibnu.